Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita saat ini terdapat di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat ini merupakan bagian dari pesan Tuhan untuk jemaat di Efesus yang tertulis dari ayat yang pertama sampai 7. Kalau kita melihat ayat-ayat yang lain dari 1 sampai 7, sebenarnya Tuhan banyak memuji jemaat di Efesus. Tapi dalam satu ayat ini, yaitu ayat yang keempat, Tuhan mengatakan bahwa Dia mencela sikap hidup jemaat di Efesus. Celaan Tuhan atau teguran Tuhan berkaitan dengan sikap jemaat di Efesus yang telah meninggalkan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Apa sebenarnya makna dari teguran Tuhan kepada jemaat Efesus ini untuk kita secara pribadi di hari-hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Adakah kita masih memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Mungkin kita rajin ke gereja. Mungkin kita adalah pelayan Tuhan yang sangat aktif. Mungkin saudara adalah pemuji, penyembah di gereja saudara. Dan mungkin saudara melakukan aktivitas pelayanan yang luar biasa melalui organisasi-organisasi pelayanan yang ada. Atau mungkin saudara merasa hidup saudara sungguh sudah baik saudara di hadapan Tuhan. Saudara merasa hidup saudara sudah benar. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek sungguh-sungguh. Apakah kita melakukan semuanya itu hanya sebagai kewajiban kita dan bukan dilakukan berlandaskan oleh kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bisa saja dari luar nampaknya kita sangat aktif, tapi kehidupan rohani kita sebenarnya sudah kering. Secara lahiriah kita bisa nampaknya beribadah, tapi dalam hati kita sudah tidak ada kasih yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita bisa saja nampak hangat di luar, tapi di dalam sudah begitu dingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa ciri-ciri kasih mula-mula kepada Tuhan adalah ketulusan dalam melayani Tuhan, sukacita dalam pengiringan akan Tuhan, pengorbanan dalam segala hal, semangat yang menyala-nyala, hubungan yang erat dengan Tuhan, kesederhanaan dalam hidup, kemurnian dalam iman, dan ketaatan dalam perbuatan kita. Ada berbagai macam penyebab lunturnya kasih kepada Tuhan. Di antaranya adalah kehilangan fokus yang benar, kesibukan kita, kegagalan dalam mengerti rencana Tuhan, lebih memilih kesenangan akan dosa, jatuh dalam ujian dan proses kehidupan, lebih memperhatikan beban-beban masalah dan pergumulan hidup, kekecewaan akan realita yang ada, kenyamanan yang dialami, serta ketidakpahaman apa yang sebenarnya menjadi kerinduan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan kasih mula-mula pada Tuhan bukanlah perkara yang biasa. Tapi perkara ini harus kita perhatikan benar-benar karena ditegur dengan keras oleh Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperingatkan di sini benar-benar betapa dalamnya kita telah jatuh apabila kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman agar kita bertobat dan kembali melakukan apa yang semula kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan? Ayat ini mengatakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertobat dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh.
dengan mentaati firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan dalam doa, pujian dan firman-Nya dengan membaca Alkitab setiap hari. Dan kasihilah serta layanilah sesama kita dengan lebih sungguh-sungguh sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sayang kepada saudara dan saya, dan Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita setengah-setengah, saudara, dalam mengasihi Tuhan, tapi mari kita mengasihi Dia, mencintai Dia dengan segenap hati kita, dan itu dibuktikan lewat perbuatan dan sikap hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami selama ini sudah berkurang dalam hal kasih kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, dan pulihkanlah cinta kasih kami kepadamu. Kami mau berkomitmen kembali ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, dan sungguh-sungguh mau mengasihi Engkau ya Tuhan, mentaati firman-Mu, memiliki hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, begitu banyak waktu kami habiskan untuk hal-hal yang lain, dan seringkali kami melupakan Engkau Tuhan. Betapa sering kami melakukan kewajiban-kewajiban pelayanan kami, tapi melupakan esensi yang sebenarnya di balik pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan, pulihkanlah kami, kembalikanlah kami ya Tuhan kepada cinta mula-mula kepadamu. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami, dan karena Engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Bimbing kami ya Bapa, supaya fokus kami tidak teralihkan dari-Mu, tetapi selalu tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami ini selalu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan kami mau wujudkan itu lewat sikap hidup kami, dengan mengasihi sesama kami dengan lebih sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.